你好，同学们，欢迎你们来到我们的汉语课。Halo anak-anak, selamat datang di pelajaran bahasa Mandarin. Hari ini merupakan hari pertama kita untuk belajar bahasa Mandarin di kelas 10 semester 1 ini. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah belajar bahasa Mandarin, ada juga yang belum pernah belajar bahasa Mandarin. Nah, hari ini Lausa akan mengajak kalian untuk belajar tentang komponen dasar bahasa Mandarin. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran, izinkan Lausa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya adalah Bella Lausa. Lausa itu artinya adalah guru. Nah, kedepannya kalian bisa panggil saya dengan sebutan Lausa. Bukan Bu ataupun Miss, tetapi Lausa. 那在这个学期是老师教你们汉语课. Nah, di semester ini, Lausa yang akan mengajarkan kalian bahasa Mandarin. Nah, mari anak-anak, sekarang kita mulai belajar bahasa Mandarin. Nah, di sini ada tulisan Zhongwen. Zhongwen. Nah, Zhongwen itu artinya adalah bahasa Mandarin. Nah, sekarang kita akan belajar apa sih itu bahasa Mandarin. 什么是中文? 什么是中文? Apa itu bahasa Mandarin? Nah, mungkin kalian akan menjawab bahasa Mandarin itu adalah bahasanya orang China, Laoshe. Atau bahasa Mandarin itu adalah bahasa ibunya orang China, di mana mereka menggunakan bahasa Mandarin sebagai alat komunikasinya sehari-hari. Ya, betul, jawaban yang tepat. Nah, apakah bahasa Mandarin dengan bahasa Indonesia itu sama? Tentu saja jawabannya tidak sama. Karena kalau dalam bahasa Indonesia itu hanya terdiri dari huruf alfabet, sedangkan dalam bahasa Mandarin itu terdiri dari beberapa komponen. Nah, apa saja komponen dari bahasa Mandarin? Nah, berikutnya kita akan belajar bersama-sama. Nah, komponen dasar yang pertama itu ada pinyin. Pinyin itu artinya ejaan Mandarin. Nah, kita bisa menyebutnya dengan alfabet Mandarin. Nah, sama seperti bahasa Indonesia, di mana alfabetnya terdiri dari huruf vokal serta huruf konsonan, pinyin juga terdiri dari huruf vokal serta huruf konsonan. Nah, huruf vokal itu dinamakan yinmu, sedangkan huruf konsonan itu dinamakan shengmu. Nah, komponen dasar yang kedua itu ada shengpiao, yang artinya adalah nada. Nah, dalam bahasa Mandarin itu kata-katanya akan berisikan nada. Nah, nada di sini sangatlah penting. Nah, di antara semua komponen dasar Mandarin, shengpiao atau nada merupakan komponen yang paling penting. Nah, kalau misalnya kita salah baca nada, maka artinya pun bisa berbeda. Karena shengpiao atau nada itu tidak hanya terdiri dari satu nada, tetapi ada 4 nada dalam bahasa Mandarin. Nah, mungkin kita orang Indonesia agak sulit ya dalam melafalkan nada, karena seperti yang kalian ketahui, dalam bahasa Indonesia tidak berisikan nada. Jadi, kedepannya kita akan pelan-pelan mempelajarinya ya. Nah, komponen berikutnya itu ada hanzi. Nah, hanzi itu merupakan huruf Mandarin. Nah, huruf Mandarin, seperti yang kalian ketahui, kalau di China itu mereka menggunakan hanzi dalam menulis karakter atau menulis sesuatu objek. Mereka menggunakan hanzi, bukan menggunakan pinyin. Nah, berikutnya Lausa akan memberikan kalian contoh yang mana disebut pinyin, shengpiao serta hanzi. Nah, di sini terdapat tulisan wo.
Nah, wo itu artinya adalah saya. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di atas huruf O ini terdapat seperti tanda, seperti mahkota. Nah, tanda ini itu namanya sheng tiao. Sheng tiao. Kemudian, wo ini itu adalah pinyin. Pinyin. Yang paling bawah ini, aksara ini namanya hanzi. Hanzi. Jadi kalau dalam bahasa Mandarin, aksaranya itu dinamakan hanzi, bukan kanji, tetapi hanzi. Oke, kalian bisa mengerti. Jadi seperti yang kalian lihat pada pinyin itu di atas i terdapat seperti garis lurus. Itu namanya sheng tiao. Kemudian di bawahnya yinmu itu terdapat garis juga atau tanda, itu juga namanya sheng tiao. Shengmu juga sama, di atasnya itu berisikan tanda, itu sheng tiao. Nah, di atas sheng tiao itu juga berisi tanda. Hanzi juga berisi tanda di huruf A dan I-nya. Nah, biasanya sheng tiao itu diletakkan di atas huruf vokal, bukan huruf konsonan. Oke, nah berikutnya kita akan belajar tentang yinmu. Yinmu yaitu huruf vokal. Nah, berbeda dengan bahasa Indonesia di mana huruf vokalnya itu terdiri dari 5 huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Nah, dalam bahasa Mandarin itu yinmu atau huruf vokalnya terdiri dari 6 huruf vokal, yaitu A, O, E, I, U, I. Nah, yang terakhir ini adalah huruf U, di mana di atasnya terdapat titik 2. Itu cara bacanya adalah U. U. Kalian bilang huruf I, tetapi posisi bibir kalian itu seperti bibir ikan. U. U. Nah, sekarang kita coba belajar bagaimana cara pengucapan yinmu atau huruf vokal dalam bahasa Mandarin. Nah, Niman Kenca Lause tuh, kalian ikutin Lause membacanya ya. A, A, O, O, E, E. Nah, yang ini cara bacanya adalah E, bukan E. Berikutnya itu ada I, U, U, U. Lagi sekali. A, O, E, I, U, U. Berikutnya kita akan belajar mengenai sheng tiao, yaitu nada. Nah, Nana, kalian bisa lihat pada gambar, di sini ada seekor beruang yang akan menaiki dan menuruni bukit. Nah, pertama dia akan jalan lurus ke depan, kemudian menaiki bukit, kemudian menuruni dan menaiki bukit, dan yang terakhir yaitu dia menuruni bukit. Nah, Nana, seperti inilah gambar atau bentuk sheng tiao atau nada dalam bahasa Mandarin. Di bawahnya kalian bisa melihat di sini ada 4 bentuk sheng tiao. Nah, ini merupakan sheng tiao atau nada dalam bahasa Mandarin. Tetapi sebenarnya dalam Mandarin itu totalnya ada 5 sheng tiao atau nada. Nah, kenapa di gambar hanya dicantumkan 4 nada saja? Nah, itu karena yang sering dipakai hanya keempat nada tersebut, dan nada kelima tidak berisikan nada atau tanda. Nah, maka dari itu nada kelima sangat jarang dicantumkan. Nah, berikutnya kita akan belajar bagaimana membaca sheng tiao dalam bahasa Mandarin. Nah, nada pertama itu disebut ti i sheng. Ti i sheng yaitu nada pertama. Nah, nada pertama itu tandanya adalah datar atau lurus. Itu nada pertama atau ti i sheng.
Kemudian nada kedua itu namanya ti sheng, ti sheng, yang tandanya itu naik ke atas. Itu namanya ti sheng atau nada kedua. Kemudian nada yang turun kemudian naik lagi itu namanya ti san sheng, ti san sheng atau nada ketiga, yang dimana penulisannya turun dulu kemudian naik, sama seperti tanda rumput tetapi kedua garisnya itu tingginya sama. Nah, kemudian yang keempat dimana tandanya itu turun ke bawah itu namanya ti se sheng, ti se sheng atau nada keempat. Kemudian yang terakhir yang tidak berisi nada itu namanya qing sheng, qing sheng ya, atau nada netral, tidak berisikan nada. Berikutnya di sini sudah Lause berikan contoh di mana masing-masing dari huruf A sudah berisikan shengtiao atau nada. Nah, sekarang kita akan bersama-sama bagaimana cara membaca ti i sheng, ti sheng, ti san sheng, ti se sheng, dan qing sheng. Nah, yang pertama, nada pertama yaitu tadi sudah Lause bilang tandanya itu adalah lurus atau datar. Nah, itu cara bacanya adalah A. Nah, coba kalian ikutin Lause membacanya ya. A. Kemudian untuk nada kedua atau ti sheng, dia tandanya naik ke atas. Nah, bacanya itu A. Kemudian nada ketiga atau ti san sheng itu tandanya turun dulu kemudian naik lagi. Cara bacanya adalah A. Dan yang keempat itu ti se sheng, itu nadanya atau tandanya adalah turun ke bawah kanan. Nah, cara bacanya adalah A seperti orang menyentak. A. Dan yang terakhir nada kelima, dia tidak berisikan nada. Nah, bacanya itu ringan dan pelan. Nah, bacanya seperti A. Nah, coba kita ulangi lagi sekali. Dimulai dengan baca nada pertama. A. Nah, kira-kira anak-anak bisa mendapatkan perbedaannya nggak dalam membaca shengtiao atau nada? Nada pertama itu bacanya lurus, A. Nada kedua bacanya naik, A. Nada ketiga turun dulu kemudian naik, A. Seperti ada lengkungan, A. Kemudian nada keempat itu bacanya turun menyentak, A. Kemudian qing sheng atau nada netral itu bacanya ringan dan pelan, A. Oke, di rumah kalian bisa latihan sendiri bagaimana cara membaca shengtiao dalam bahasa Mandarin. Nah, berikutnya kita akan latihan membaca nada. Di sini seperti yang sudah kalian lihat terdapat huruf vokal dalam bahasa Mandarin di mana masing-masing di atasnya sudah berisikan shengtiao atau nada.
Nah, kita mulai membaca dari huruf A dulu. Kita mulai ya. Yang pertama, A, 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 A. Kemudian huruf O, 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 O. Kemudian huruf E, 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 E. Kemudian huruf I, 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 I. Huruf U, 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 U. Kemudian yang terakhir huruf I, 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 I. Nah, berikutnya ada gabungan antara huruf konsonan serta huruf vokal. Nah, sekarang kita akan mulai membaca bersama-sama. Niman kenja laoshi tuh, kalian ikutin laoshi membacanya. Kita mulai dari kata ma. Ma, 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 ma. Wo, 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 wo. Le, 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 le. Ni, 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 ni. Mu, 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 mu. Yang terakhir, li, 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 li. Selanjutnya kita akan belajar tentang peletakan shangtiao atau nada. Nah, peletakan shangtiao atau nada itu tidak boleh diletakkan sembarangan. Ada beberapa aturannya. Nah, di antaranya yang pertama itu shangtiao harus diletakkan di atas huruf vokal.
Nah, tadi kita sudah belajar huruf vokal Mandarin, yaitu terdiri dari A, O, E, I, U, I. Nah, maka shengtiao harus diletakkan di atas huruf tersebut, huruf vokal tersebut. Nah, yang pertama itu ada apabila terdapat yinmu tunggal atau huruf vokal tunggal, maka nada langsung ditulis di atas yinmu tersebut. Contohnya, nah di sini ada kata pu. Nah, kata pu ini itu hanya terdiri dari satu huruf vokal, yaitu u. Maka nada langsung diletakkan di atas huruf u. Nah, jadinya pu, pu. Nada atau shengtiao itu tidak boleh diletakkan di atas huruf b atau huruf konsonan. Nah, contoh berikutnya yaitu feng, feng. Nah, feng ini terdiri dari satu huruf vokal, yaitu e. Maka shengtiao itu diletakkan di atas huruf e. Jadinya feng, feng. Kemudian contoh selanjutnya di sini ada kata ci, ci. Nah, ci juga terdiri dari satu huruf vokal. Maka shengtiao juga diletakkan di atas huruf vokal i. Jadinya ci, ci. Nah, contoh yang terakhir itu ada kata er. Nah, kata er ini juga hanya terdiri dari satu yinmu atau satu huruf vokal saja, maka shengtiao langsung diletakkan di atas huruf e. Jadi bacanya adalah er, er. Nah, peraturan berikutnya, apabila terdapat 1-3 yinmu dalam satu kata, maka nada harus diletakkan pada huruf vokal yang urutannya lebih dulu. Nah, seperti yang sudah Lause jelaskan di awal, pada saat kalian menghafalkan huruf vokal itu harus sesuai dengan urutannya. Kalian tidak boleh mengacaknya karena itu sangat berpengaruh pada saat kalian akan mengisi nada atau shengtiao dalam satu kata. Nah, contohnya adalah di sini ada kata pian. Di sini kata pian ini terdiri dari dua yinmu atau huruf vokal, yaitu huruf i dan a. Nah, sesuai dengan urutan dari huruf vokal itu, huruf a letaknya lebih awal atau lebih dulu daripada huruf i, maka shengtiao langsung diletakkan atau ditulis di atas huruf a. Nah, jadi nanti kalian nggak boleh kalau misalnya mau meletakkan shengtiao di atas huruf i, karena huruf i itu letaknya di belakang huruf a. Nah, contoh berikutnya di sini ada kata ke. Di sini juga terdiri dari dua yinmu atau huruf vokal, yaitu huruf e dan i. Nah, sesuai dengan urutan huruf vokal, huruf e itu letaknya lebih dulu daripada huruf i, maka shengtiao ditulis di atas huruf e. Jadi bacanya adalah ke, ke. Kemudian contoh selanjutnya adalah yo. Di sini juga terdiri dari dua huruf vokal, yaitu huruf o dan u. Sesuai dengan urutan huruf vokal, huruf o itu letaknya lebih dulu daripada huruf u, maka shengtiao itu langsung diletakkan di atas huruf o, bukan huruf u. Contoh selanjutnya itu ada kata lau. Di sini juga terdiri dari dua huruf vokal, yaitu huruf vokal a dan o. Nah, karena huruf a ini letaknya di awal, maka shengtiao ditulis di atas huruf a. Nah, selanjutnya apabila terdapat yinmu, ui dan iu, maka nada diletakkan pada yinmu atau huruf vokal yang paling belakang. Nah, di sini maksudnya apabila dalam satu kata itu terdiri dari huruf u dan i atau i dan u,
maka shengtiao itu langsung diletakkan di huruf paling belakang. Walaupun huruf I itu letaknya lebih awal daripada huruf U, tapi jika dua huruf ini ketemu, maka shengtiao harus diletakkan pada huruf yang paling belakang. Nah, di sini ada contohnya adalah siu. Nah, siu itu huruf paling belakangnya adalah U. Maka shengtiao langsung diletakkan di atas huruf U, walaupun seperti yang sudah tadi Lause jelaskan, urutan huruf I ini lebih awal daripada huruf U, tetapi shengtiao harus diletakkan di atas huruf U karena huruf U adalah letaknya paling belakang. Kemudian liu. Nah, di sini huruf yang paling belakang adalah U, maka shengtiao diletakkan di atas huruf U. Sini ada kata hui. Huruf paling belakang adalah huruf I, maka shengtiao langsung diletakkan di atas huruf I. Kemudian selanjutnya ada kata cui. Nah, huruf paling belakangnya adalah I, maka shengtiao langsung diletakkan di atas huruf I. Jadi bacanya adalah siu, liu, hui, cui. Oke. Nah, jadi kesimpulannya adalah pada saat kita meletakkan nada itu harus di atas huruf vokal, tidak boleh di atas huruf konsonan. Nah, peletakan nada di huruf vokal pun ada aturannya juga. Peletakannya harus sesuai dengan urutan huruf vokalnya. Kalian tidak boleh sembarangan menulis di atas huruf vokal, kecuali untuk huruf U dan I. Jika kedua huruf ini ketemu, maka shengtiao diletakkan di huruf yang paling belakang. Oke. Nah, berikutnya di sini Lause ada memberikan latihan mengisi shengtiao atau nada pada kata. Nah, di sini sudah ada keterangan shengtiao. Kemudian kalian isi pada kata di sebelahnya. Nah, kalian kerjakan di buku tulis, kemudian kumpulkan di Google Classroom. Nah, apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di WA Group. Oke, nah, 同学们今天的课就到这儿. Nah, pelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. 谢谢大家, terima kasih semua.